Iki pas cerita sampean ngene-ngene. Saya 2 hari jumpanya orang seperti ini. Kemarin, sekarang baru jumpa sampean. Iya, lucu ya. Kan makanya Sama. lucu ya. Sama ceritanya kayak ini sama. Lah kan lucu ya. Soal Aneh. agama, soal Islam, iya sama. Sampai sejatinya. Akhirnya lek dilakoni tenan, memang iya emang. Iya, nah, dibuktikan nih nakal itu. Iya, sama. Iya. Kata sahabat Pak Cak Samsul ugi sama. Makanya indahnya seseorang itu bila mana sudah sing dengan katakan dilakoni, dibuktikan. Dibuktikan dalam piye carane pikiran selalu positif. Hati jauh dari sini itu kita nggak bersombong. Bagaimana hati selalu bersih, pikiran selalu bersih. Belajar. Nek suci mah bukan tahap kita. Jadi kadang-kadang yang dikatakan dekat dengan Allah, yang sebenarnya itu yang seperti apa? Tapi tak potong nih. Iya, nih, gini. Iya. Kadang aku pikir ngene. Iya. Tapi lek didelil utang kadang lali. Iya. Biasa, wajar. Karena manusianya muncul. Dan sama Cak, jadi bahasanya ini mungkin tak lihatin video saya. Pak Cak Sam udah tak kasih tahu tadi. Jadi bahasanya. Besok jam 3 saya dikasih batas waktu dari BRI. Wong saya ada di sini, kon di Tangerang kan. Pak Bapak besok waktunya saya jam 3 siap. Insya Allah mudah-mudahan ada. Tapi saya yakin dan yakin. Sebelum jam 3 saya sudah bisa dari sini. Yakinnya tadi. Nah, yakin dan yakin pertolongan Allah tadi yang harus kita pupuk. Dengan seyakin-yakinnya. Enggak mungkin aku oleh susah karo Gusti Allah. Selama saya tidak mau limo, tidak minum, tidak main, tidak maling, tidak madat. Satu lagi, minum, main, maling, madat, madon. Tidak mau limo itu. Tidak mau limo itu dan saya berbakti sama ibu saya. Istriku berbakti sama aku. Anak-anakku berbakti pada kedua orang tuanya. Saya kalau punya utang beres, saya enggak nyakitin orang. Saya sedikit menyelesaikan untuk orang lain. Jujur, ikhlas, sabar, eling, waspada, komitmen, pasrah kepada Allah. Yakin enggak ada masalah dalam hidup saya. Dan dengan ketika dibuktikan tidak ada. Tapi Yakin kan lo yakin. sing anon sing mesine kan kuwi to. Sing duwe utang. Itu wajar. Karena kan memang bahasanya begini. Orang yang mau dekat dengan Gusti Allah itu nggak mungkin nggak dikasih hambatan. Karena untuk membuktikan. Nek pomo, wit tidak dengan Gusti Allah, wis gak ada masalah, malah nggak ada bukti. Mana nanti pertolongan Allah kelihatan? Justru pertolongan Allah itu saat yang tepat, nggak kurang, nggak lebih, tapi pas. Nggak cepat, nggak lama, tapi tepat. Itu biasanya pertolongan Allah seperti itu. Ini saya nggak cerita ini dengan pas ini. Dan itu kita harus punya ilmu titen dari ilmu yakin. Ilmu titen itu nek Indonesia berarti ini di sini. Punya ilmu titen ilmu yakin. Nggak bakalan oleh tapi kita udah bener tadi nggak bakalan kita beri masalah. Podo karo ning jero iki. Kita ini nek ilmu titen. Saya ya Allah saya udah yakin dan belajar ilmu padamu dan mengikuti apa yang kau sarankan dan saya belajar ketika dia masuk set udah belajar di dalam dia. Udah benar pola pikirnya udah benar artinya udah benar. Ini nggak mungkin boleh jatuh nggak mungkin. Pasti susah banget. Ada pertolongan. Susah banget hampir nggak bisa bayar utang. Ada yang nolong. Susah banget. Ada yang modal. Susah banget. Nggak mungkin jatuh kalau sudah benar. Dan dia dalam posisi orang ini sudah sadar dan menyadari. Karena rumusnya siapa semakin sadar semakin dilindungi. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Nah, sadar itulah yang hasil dari koreksi diri, introspeksi diri, bermeditasi dari. Makanya dulu saya, bila mana kok ada masalah tidak selesai, bermeditasilah. Di situ ada sesuatu yang ada. Karena di saat manusia sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya, Allah yang akan menyelesaikan. Cuman biasanya yang terjadi itu nek mbur-nek masalah ae cedak ning Gusti Allah. Utawa pas loro cedak ning Gusti Allah. Di saat dia bergelimang harta malah jauh. Malah justru kita dekat dengan Allah itu di saat kita posisi aman.
dan posisi lagi sakit, posisi lagi dino, lebih dari lagi. Makanya PR dari lockdown ini salah satunya kon golek awake dhewe. Ujian lockdown disuruh di rumah introspeksi diri, siapa sejatinya kita ini, kenapa ada masalah, kenapa sampai ketemu awake dhewe. Untuk mencari siapa sebenarnya kita ini awalnya dari bermeditasi. Awalnya ngobrol terus bermeditasi. Ngobrol ini kan salah satu saling mengisi kekurangan di antara kita, kesalahan di antara kita. Jadi maknanya jenengan otak-atik mata mungkin. Iya, selamanya aku urung pernah ngerti. Ilmu Jawa ku cek tak taruh nang wong liya, ilmu Jawa ku ora tak lebokne. Padahal aku keturunan wong Kejawen ngono. Kita nyata enggak nyata, beliau keturunan Kejawen. Kalau kan ulangan. Pengen sampai ke Medan itu aku udah belangkon. Bang. Tapi ternyata kayaknya cocok. Ngaten niku. Kalau cocok. Teman-teman sampai sini ketemu aja. Terus nyali kan motor malah langsung durung iki motor. Ngantos winganan nih teng Pasirian. Oke belangkon apa? Dugi tebih. Niki. Saya ngono. Bedake kok kayak Gak udah seri. Berarti ini gak seri. Nggih. Padahal mirip kali niki. Boten sir, boten sek. Rumiyin nate kula ngaten. Padahal rencang niku. Ini balkon. Gak apa-apa tapi jadi duwe. Gak enak. Terus kula wasalakan mawon. Nggih kepingin napa? Kepingin kula sambut ning kok orang ngepas nggih Enggak digiri. Enggak kuati. Terus niku winginane kuwi teng Pasirian iku. Ditepi terus moncong kok. Duh. Ora pas. Ngoten kula. Kasih itu gak pas. Dicoba wis. Kalau gak pas, lepas kan. Mboten pas. Ngoten lho. Hati ini gak pas. Enggak pas, hati ini bukan ukuran kepalanya. Terus lalai jenengan lagi. Mana nih bang? Sekali masuk dari mana ini? Balkon. Aduh dengan rasanya ini. Mungkin terlalu Tangerang gitu. Ada sesuatu yang beda. Dan itu kan itu nanti mata kan saya kira saya yang nutup nih. Kan blank itu blank itu kosong. Kon itu kamu, kon cak sampean kon itu loh. Sampean kon ngosong. Tapi mulai diisi Allah. Karena mau nggak mau satu senyumnya masih kurang. Senyumnya abot. Senyumnya kadang abot, tak selamat senyumnya abot kadang-kadang. Nah, terus senyumnya harus tambah banyak senyum. Dan di sini kan pikirannya dikurangin, diturunkan ke hati yang berat, turunkan ke hati. Setelah ada di hati kasihkan Allah. Allah siap menampung masalah kita itu. Itu lewat bermeditasi sejatinya kosongkan pikiran, kosongkan hati, istilah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi biarkan Allah yang mengatur kita, jangan kita yang mengatur. Indah ini wis to. Jenenge nek wong Jawa mbiyen itu semeleh. Serahkan aja pada Allah setiap permasalahan. Wong selama ini jenengan kita ini udah dibuktikan dari bujangan sampai punya keluarga anak itu. Masalah kita ditolong Allah terus. Kita ini yang kurang titen dan kurang meyakini. Khawatir kadang. Belum kita mau jodoh ya. Ini masalah jodoh ya. Nggih. Nggih wonten mawon kita sing celak-celak ngene wonten mawon. Gagal sampai. Sampai ada. Kasih pamit. Wes. Kalau tapi batin. Tegar setuju. Wes, atuh pisan wis. Ngeten kula. Lah ndelalae ya atuh tenan. Makanya jenengan nanti titen lah, habis titen, habis nitenen dhewe kun payakun jadi itu hati-hati kan. Ojo sampai nyabdo wong, ojo sampai ngomong eleke wong. Nek sampean kowe iki wis mandi banget iki. Tambah satu lagi jenengan. Eling itu. Ojo sampai mbatin eleke. Terjadi.
bahaya ngesek kasihan. Nek wis begini iki. Kan jenengan wis diteni. Nggih. Ceritane kabeh lah kula ngerti lah. Saat jenengan merongkol ning kene batin to. Nggih. Kejadian. Terus jenengan ngucapin kejadian. Nah, itu mulai jangan hati-hati. Suatu saat mulai detik ini jam ini saya akan berusaha hati-hati. Disakiti wong tak dongakno apik. Dijelekne wong tak dongakno apik, dikhianati wong tak dongakno apik. Ya Allah, mungkin dikhianati, disakiti, dia apapun hanya satu. Ya Allah, maafkan dia ya Allah, jadikan dia orang soleh, orang baik. Gimana gak lucu itu? Disakiti kok malah dongakne apik. Ilmune tiyang biyen. Tak sambil pengen tok. Ketika tak sambil ngendikan. Oh indah aja bikin indah aja. Terus sing PR sing kula sering sampaikan. Jenengan sebelum tidur ndongakne minimal ya, minim lho iki. Sak carang kuning iki sing usik urip. Ya Allah. Ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kedua mertuaku, dosa anak dan istriku, dosa adikku, dosa kakakku, dosa saudaraku. Seluruh warga Carang Kuning ini ya Allah, minimal iso tambahin nih seluruh desa Jambi Kuning, seluruh kecamatan Masuk, seluruh macam dan seluruh saudaraku se-Indonesia ini ya Allah, ampunilah, bahagiakan, sukseskan, majukan, sehatkan, selamatkan, dan panjang umur rezeki, capai segala cita-citanya ya Allah, dan mendapat ridho darimu ya Allah. Satu, loro nih, ya Allah, sudah jembar kuburnya, padang kuburnya, ampura dosanya, berikan surga ya Allah. Leluhur saya ya Allah, leluhur Carang Kuning ini ya Allah, leluhur desa Jambi Kumbu, Pasuh Jambi, Lumajang, dan leluhur Indonesia ya Allah. Pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini ya Allah, berikan surga ya Allah. Tiap mau tidur, sebelum tidur, doain yang masih hidup dan doain yang sudah tidak ada. Karena beliau-beliau para leluhur itu butuh doa dari yang masih hidup ini. Dan yang mendoakan leluhur setiap hari nggak semua orang. Jadi mulai dari kita, gitu. Mulai dari kita. Gitu. Doain pahlawan kemerdekaan rata-rata 10 Agustus atau 17 Agustus atau 10 November. Itu dimulai dari kita. Jadi kan bahasanya ini. Mau ketemu wong Carang Kuning itu, musuhan karo awake. Selamat nggak beres nih. Dina lho kowe tak dongakne. Dia gak ngerti lho. Wong sak Carang Kuning ndongakne wong sak Carang Kuning. Sak Carang Kuning. Sing didongakne sampe gak ngerti. Kowe ikhlas itu. Ndongakne wong sing didongakne gak ngerti. Gimana gak ikhlas? Rahasia di balik rahasia di dalam yang maya. Ndongakne wong sak Carang Kuning. Ana wong sun gak seneng karo awak ya didongakno. Sing diomong Cak Mahmud nek dibenci wong kek ono. Lah awak malah ndongakno. Sadurunge benci awak wis ndongakno sik. Gimana gak indah? Gitu. Terus dilatih setiap hari. Nek awake wis ndonga mendina setiap hari ngono kuwi. Gak ndonga satu hari aja. Seakan ada yang kosong, ada yang kosong. Terus mageri anak dan istri. Setelah itu mageri anak dan istri. Ya Allah, mageri diri saya, mageri anak istri saya, mageri rumah saya, ya Allah. Mageri saya. Allahu Akbar. Set. Bayangkan ada pagar, tarik nafas sekali. Insya Allah ada terjadi pagar dari Allah. Kuncinya yakin. Nah ini semua yakin Allah memberi gitu, yakin Allah mengabulkan gitu. Kuncinya. Iya. Yakin. Wonten kita saat ini kan ya wonten. Kalau niku pertama. Nggih. Pertama niku kuncinya gemantung. Iya. Gemantung. Nah, di kok. Kalau duduk sampai tanggung itu mau teman-teman sampai. Terus kalau paksa buka ya, bukan biasa kalau niku. Buka, dokter. Kalau pados ini. Akhirnya kalau tutup malih hasil mantan asal 2 hari atau 3 hari kalau mulai malih malih konten hasilnya ini kalau nggak semua amra boleh golek ya sak keluarga iya sak keluarga tapi kucuk gimana wis tak serahno nang Gusti Allah. Ngoten. Betul. Njogo
tak ngomong yo apa nah jaluk tolong yo nah saya malah itu ini kalau sing lebet nih salah Awakmu gak kira nyuri, gak kira Joko. diserahkan Di atas langit ada langit. lah ngono kok saged ngoten kok diserah ajaran Mbah Biyen ngono oh alah. Ini kok pas kali diserah iya diserah nomah itu jadi tak sing butuh ya Allah tolong jaga rumahku bentok tapi yakin padahal kunci ini gumantung Loh, saya pernah ngalamin niku motor sepeda saya masih kecil itu. iya Masih sepeda nih kontrol bersama dia dua sepeda udah jos main bola. Lah rupanya pulang itu sepedanya nggak tak gowo. Itu ketinggalan sehari semalam di depan kuburan sepeda itu. Sampai besok baru ingat, besoknya baru ingat. Loh, sepeda aku ning waduh ini main bola. Ning pikir dalan. Kira sing cukup itu. Terus tak ambil. Nah inilah kekuatan doa. Waktu itu jadi nek mau jenengan yang dindi maaf ya Allah, maaf semuanya. Nuwun sewu semua para pemimpin. Nuwun sewu. Hanya untuk sharing gitu, tentang Allah. Karena ini supaya bentuk kuwabeh ajaran Jawa, ajaran Rasul, ajaran leluhur mulai metu kabeh. Sampai duwe apa mobil misalnya ndeleh wis selain dikunci tek. Allah mohon kunci. Mohon maaf ya Allah. Udah gitu aja. Sepeda cekrek gitu. Allah karena jenengan kunci dengan kekuatannya mohon pertolongan Allah dengan enggak beda. Padha karo awake bendina ndonga karo enggak beda. Jenengan bendina ndongane wong carang kuning sama enggak beda. Iya loh? Iya. Udah pasti beda. Aku sampean buktikan nanti terjadi sesuatu jenengan akan hadiah dari Allah itu akan merasakan hidup seperti ada di surga. Bukan kaya ukurannya, tapi menemukan bila dibanding dengan emas interbeda yang nggak ada nilainya. Mutiara kehidupan namanya. Jadi sing diomong sapanya supaya merasakan surga. Tadi kan nenek ngomong. Kami merasakan seneng tak karuan kayak pas omahnya gitu. oh Pertamanya omahnya seneng kayak apa itu. Seneng di atas seneng. Sik dhewe duwe main duwe. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita ini mengenali Allah itu hanya lewat lahiriah, bukan lewat batin, dipikir dengan pikiran. Karena memang tingkatan syariat, tarekat, harga marifat. Dan kadang-kadang di syariat itu merasa benar gitu. Sing jangan ada itu merasa benar. Suryanya itu harus dihilangkan, diganti filter. Nek engko nek ora iso diganti, nek iso diganti Samsung. Nek sing luwih apik nek wis rasa ngokok. suryanya panas Nek mboten percaya nggih nuwun sewu. Iki mau enggak mau kita akui. Iki nuwun sewu. Cakno kan iki. Jenengan iki. Cakno iki tadi. 4 kiblat mau pancer ane ati. Artinya A itu nilai A dan A itu Allah. Dia akan sempurna. Jenengan gudang garam di atas rel padha wis Pancasila wis rukun Islam wis gak mulimo iki 4 kiblat padha. Ning jek enek panas e. Nek kekuatane jenengan dengan kekuatan Cakno kan ngukur kula. Beliau ininya sudah berkurang daripada jenengan. Suryanya itu. Udah. Lah, sing tak mood Marlboro kan dia bilang tadi. Masih Marlboro. Tapi dia sebenarnya sudah mempercepat dia. Cuman dia enak bleke, dia enak itu kan. Percaya nggak pernah, gampang diwajak. Alam itu. Jadi kenapa orang kok bisa baca orang? Dari dia duduk di situ udah langsung dibaca. Semuanya dibaca. Satu persatu. Setelah dibaca satu persatu dari sifat duduknya dia, dibaca omongannya, dibaca segala macam. Masih ada celah, masih enak tak elek ini. Enak sing negatif masih ada. Udah tak elek kan. Maaf, tak mamut untuk kajian diri. Guyon mawon. Pokoknya semangat kita kalau ketemu itu hanya untuk guyon, sharing, saling asah-asih. Di antara kita tidak ada gurunya. Di antara kita
saling tukar pengalaman. Jadi indah. Nah, makanya gen kula niku tak desain enek nggon sing dhuwur niku khusus untuk ngobrol. Enek khusus untuk musolane, enek khusus untuk meditasi nih, enek khusus untuk teng dhuwur, enek sing khusus untuk olahraga panas masuk setengah jam udah langsung keluar ingatan. Tak tutup rapat tak bilang sama ini, panas di matahari itu. Desainnya semua ada tempatnya ada. Tapi belum sempurna, tapi desainnya udah ada. Bahkan aku pengen nggak rumah itu di samping kan wis musola bisa nih, sampingnya ada saya bentuk Ka'bah. Terus tulisannya sampingnya sing Arabnya ganti warna corokon. Senene wong ora iki aku. Tapi warna corokan nih, warna corokan ya boleh salah ya. Tidak salah kan. Dari karena saya sangat cintanya saya memadukan antara Jawa dan Islam. Kanjeng Sunan Kalijaga yang lain pakai pakai udeng, dia pakai gelangkon. Kalau yang nggak dikomplain kan. Karena salah satu yang mempersatukan antara Jawa dan Islam itu Sunan Kalijaga. Kadang-kadang kita berpikir di titik alami. Ka'bah itu bentuknya 4. Borobudur itu bentuknya seperti rumah kubah gitu. Kadang-kadang di kotak atik matok gitu. Andai kata 2 keajaiban dunia antara Mekah dan Jawa ini disatukan, bodoh-bodoh keajaibannya dulu. Kok bentuknya masjid? Plek, terus masjid. Ini dari bapak kemarin itu yang masjid ini. Iya, berarti masjid itu perpaduan antara Mekah, Bure, Borobudur. Bentuknya loh ya, bukan Borobudurnya, bentuknya. Iya ya. Oh, berarti nek diprotak masuk lagi dalamannya. Kita syariatnya dari sana, Islamnya dari sana, agamanya dari sana. Isinya dari para leluhur, dari orang Jawa dulu, dari leluhur awak kiamat. Menjadi kesatuan penduduk yang luar biasa. Jadi awak itu cik nganggo ilmu ini, cik enggak ngilangi budaya nih. Makanya salah satunya Islamnya NU kan Islam Nusantara. Islam nih nek digawa nang Indonesia tetap ojo sampai merubah Indonesia. Bahkan harus selalu membawa 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedalam nih terus mau. Nek Gus Dur kan, maaf ya Allah, maaf Gus Dur, hanya untuk kajian saya. Beliau kan Allah, 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 Allah. Kan beliau sini Allah, 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 Allah. Jadi dari sini refleks ke sini itu. Allah, Allah. Monggo kembali ke masing-masing. Nek agamanya yang lain ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang penting intinya kenali hatimu, enggak akan kenal dirimu, kenal dirimu, enggak akan kenal Tuhan. Sehingga di perjalanan itu memperkenal Allah. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat. Buka aja, jajal buka surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Sampai sing maca. Ini bukan pengajian, tapi kajian. Surat Qaf ayat 16. Ning Google. Surat Qaf untuk mendalam. Nah, lagunya Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusaha agar dia tersenyum. Kata Abu Mesak, Tuhan di antara kita. Kata Kristen, Tuhan bersama kita. Kata orang Kristen, Tuhan bersama kita. Kata orang Islam, Tuhan tidak jauh daripada orang Nadia Ar-Rahlah. Di sini enggak, di sini enggak, di sini. Ya Allah, Kau melihatku dan Kau mendengarku, ya Allah. Karena Kau maha melihat, karena Kau maha mendengar, ya Allah. Mohon maafkan hamba jika hamba salah. Hamba lagi belajar Engkau, ya Allah, bertiga. Dengan tak sampai dengan tak sampai. Allah. Nek awake wis iso ndelok awake. Awake iso ndelok iki. Kita bisa melihat kita, dan kita merasakan dilihat Allah. Kita bisa mengawasi kita merasakan diawasi Allah. Merasakan neng kene. Dan dengan baca surat Al-Anbiya. Mulai itu loh. Surat ke-16. Burung ketemu.
Balas ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana ma tuwasisu fina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya kepada non. Kami jadikan manusia kata Allah. Kami tahu bisikan hatinya. Allah itu kita baru berbisik sudah tahu. Kami tidak jauh kepadanya daripada orang nadi atau orang lain. Bukan di sini, di sini. Ya Allah, kau melihat dan kau mendengar. Maafkan hamba ya Allah jika engkau rasanya di dalam Allah, di dalam Allah. Dan selalu diamati setiap detik Allah, tidak ada sedetik pun yang tidak dilihat Allah. Nah itu sampai iso ngawasi di awak itu. Awak itu iso ngawasi. Makanya kenal diri kita harus bisa memperhatikan diri kita. Lembut itu halus, melek sak jering peteng itu tadi. Nek tak gambarno di dalam ruangan itu lampunya dipateni, semua di ruangan ditok nih kabeh. Dia ada ruangan kosong. Dia gelap, tidak ada apa-apa. Rokok kita antem konjo mak, kelotek. Rokoknya ora ketok. Peteng dan kosong. Tapi rokoknya ono. Ora ketok ning ono. Paham itu. Itu ilmu mata. Indah. Orang ketok nih, melek sak jering peteng. Ini sebenarnya luar biasa indah banget. Bagi orang yang sudah mau ke situ. Tapi ini ajaran bukan umum. Tidak bisa dikebiah-uyah pada aslinya di awam di umum. Hanya orang-orang yang sudah mulai nyambung atau sudah mulai dapat hidayah. Karena ilmu hak itu nggak akan bisa dipahami orang yang hatinya kotor. Harus bersih ya. Harus bersih. Harus bersih dan mulai membelajarkan bersih. Dia akan menyedot. Tapi ini masih ketutup nggak akan bisa masuk. Makanya udah nggak ada ego. Sudah bisa menghilangkan sirik dari kita sampai koyok koncone jenengan di bondo lho. Dudungun aku ya Allah, gini panjenengan. Semakin belajar semakin asik dan nanti yakin lah setelah ini sing kata Caca Samsul akan ketemu lagi orang-orang seperti ini karena minyak ketemu minyak, air ketemu air dan magnetnya akan sama dan setiap ketemu sama ini dengan ketemu orang yang biasa nggak begini beda auranya beda, magnetnya beda. Nek ketemu orang sama gini ketemu celes ada celesnya itu ada. Tapi ketemu yang nggak begini biasa aja, celesnya beda. Makanya kayak Cak Ano ya ketemu orang dino rasanya kayak puluhan tahun. Saya ketemu jenengan rasanya masih kayak puluhan tahun. Nah itu memang dulunya sebelum terjadi yang sekarang ini dulu pernah begini kita. Di alam batin atau di alam sebelum kita terjadi ini sudah pernah begini. Makanya indah kadang-kadang temukan lagi kembali. Ngaku orang Tangerang loh, kok ngawi ya seperti kau Carang Kuning. Nek genetiknya itu enggak menonjol aku bisa. Makanya ada orang dilahirkan orang yang kafir dilahirkan di tempat orang Islam. Ada orang Islam dilahirkan di tempat orang kafir. Kanan itu orang kafir dilahirkan di tempat orang Islam. Siti Maryam orang Islam dilahirkan dari orang kafir. Makanya bingung. Mana ndelok wong aja njogo lihatlah dalemane. Nek ndelok jerone ngene iki. Momo wong ndelok nih saya. Oleng enggak jelas. Memang aku ora jelas. Aku ngikuti hatiku, ora padha karo atine wong-wong. Lah engko sing wong ngikuti atine dia itu, ya pastinya wong dia enggak sama dengan pikirannya orang. Dia itu berjalan dengan hatinya pasti nyeleneh karena dia berjalan dengan hatinya kadang-kadang karena dia asingnya sama Allah saking asingnya sama Allah itu dia nggak berpikir kanan kiri kadang-kadang nah, dia udah menemukan keasikan sama Allah kadang bondo dunia itu perlu nggak sak menetok bahkan ke Allah itu bondo dunia itu nomor 2 nomor 1 Allahnya tadi ke Allah dulu baru bondo dunia ini rata-rata kan bondo dunia dulu baru ke Allah. Salah. Siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Iya.
Sing kita dhisik no. Nggih. Baru dunya Nggih, ngeten mburi. Iya, bener. Bener. Bener kayak ngono kan. Nggih. Tapi lek dhewe lilit utang. Angel aku. Iya kan. Leres. Lah iya iku. Tapi yakin. Susah aku koyo ngono. Tapi yakinlah akan dibayari Allah. Lah iya memang aku yakin. Sing arep nglakoni iku sing Abang. iki yo Leres. apa utang Iya, iki. bener. Lah saya tadi loh, besok jatuh tempo. Nah, Sekarang masih di sini. iya. Iya kan ngono. Nah kan dia yakin. Nah, Yakin akan diberi Allah. Makanya buktiin aja sampai besok jam 3 SMS-an. Nenek transferan sebelum jam 3. Maaf ya Allah. Saya tidak peduli kehendak tapi saya yakin. Yakin ngandung yakin. Gua akan memberesin segalanya. Kalau kadang-kadang ini. Yang penting kan niatnya bayar. Nah, yang gue penyelesaiannya kan, artinya kan yakin yang di jatuh tempo itu akan selesai gitu. Masa endingnya kan selesai. yakin Yakin, kan ngono. yakin ngene Mas. Daripada awak saya ulek-ulek ya. Nggih. Kayak aku takut Nggih, kan nggih. pendapat kan. Gini. Aku jujur aja utang kuat. Tanggungannya kuat. Nah, ono wong sing ngandani ngejak ono, ngejak nanti suatu tempat kan ya, nang suatu tempat. Tapi tujuannya jaluk iku nang Gusti Allah. Nek ono kuburan. Ya apa lek? Lah Gusti Allah mana kuburan? Ya enggak, Iya, maksudnya iya, jaluk jawaban ya. iku, jaluk iku. Jaluk tetep nang Allah. Lek jaluk nang Allah. Dan biasanya ngeten, nuwun sewu. Ya. Neng kene ngapain aja tuh? Nah, iya. Wong ning kene ya Allah kau melihatku dan kau mendengarku. Sampeyan rono. Ya Allah kau melihatku padha ning Ka'bah. Kau melihatku dan kau mendengarku. Ning ndi padha. Emang Allah di sini dengan Allah Mekah beda kan enggak? Enggak. Ya Allah. Kan ini. Ngalih geser sedikit ya sik ngene. Dimanapun kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah. Boleh ganti tempat, ngomong tempatnya wae sing beda. Iya, ya apa? Oleh enggak? Ya boleh, mau minta sama Allah kok. Minta Justru sama kita ke kuburan toh. Ya. Kita memohonkan ampun orang yang sudah meninggal di situ Iya. kepada Allah. Ya. Mintanya ke Allah. Kita memohonkan ampun yang sudah meninggal. Ya. Bahkan justru kadang-kadang kebalik. Kita datang ke tempat orang yang Wali we. wali lah. Hmm. Bahasanya kasar nih, maaf ya, ini bukan. Ya. Apakah kita nggak boleh berdoa untuk ke sana? Tapi kita tidak minta ke wali. Mintanya ke Allah. Iya. Nanti kalau Allah mengutus para wali ngasih kita itu bukan urusan kita bukan Allah kita yang ke ngasih, sana, ya. Allah yang ngasih. Iya. Tetap kita minta ke Allah. Di mana pun minta ke Allah. Jangan minta selain Allah. Kan bahasanya gitu. Itu kan enggak Jangan apa-apa doa. kan ya? Enggak apa-apa. Dimanapun loh. Kita berdoa di tempat orang lain, ya Allah. Kan nggak boleh. Di tempat batu, ya Allah. Di tempat masjid, ya Allah. Di tempat kebun, ya Allah. Gitu. Ingin kali ya Allah. Masa nggak boleh? Karena di Allah dimanapun ada. Dan nggak oleh misalnya, kamu harus berdoa di masjid aja. Loh. Dan itu berarti karena Allah. Kan nggak tahu. Ini untuk kebersamaan, untuk kerukunan, untuk luwih mulyonya, untuk menunjukkan, untuk perlambang. Nek ngibadahi ngene sing suci, ngene sing bersih dan sebagainya gitu kan. Itu boleh, cuman jangan salah niat. Iya. Kita yang nggak boleh itu minta ke kuburan. Iya. Dan ingat, sebelum kita ke kuburan yang lain itu harus ke ibu bapak dulu atau ke leluhur kita dulu baru ke yang lain. Ke keluarga dulu baru ke orang lain. Nah, kan ngene lek kan apa itu lek enek kesuksesan iso tercapai apa sing diani atine kan ya. Nah, iku harus selamatan ngene ya apa dah oleh. Boleh, selamatan kan bagus. Selamatan bagus ya. Selamatan bagus kan sedekah. Intinya gini. Niatnya Jauh ya? Iya. Intinya anu berarti ujar. Ujar. Oh, aku misalnya, aku jangan untuk utangku, aku tak bayar terus tangguh. sedekah. Kan itu intinya ngono. Intinya kan kita memberikan kepada yang lain. Iya. Memberikan intinya mau memberikan kepada yang lain. Ini satu kan sing ngasih kan sing kuasa kabeh. Kabeh sing kuasa. Jangan selain enggak Allah, malah salah kalau selain Allah. Enggak apa-apa kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dimanapun enggak apa-apa. Jaluk nang kuburan atau ya tanggung kuburan. Boleh, dimanapun boleh. Lah pomo ngene. Pomo kita lagi posisi di kuburan. Enggak boleh berdoa di situ. Berarti lupa Allah. Lu ingat Allah kan tiap detik tiap waktu. Iya. Dan bahkan jangan kalau bisa sedetik pun jangan lupa Allah.
Dan kita kan nggak selalu lugu neng ini toh. Kita punya dimanapun kita berada. Bahkan di dalam kamar mandi pun. Di sini ingat. Nah kalau nggak ingat mati waktu kita ada orang mati di toilet, berarti mati nggak ingat Allah dia. Ingat Allah itu sini sama sini. Tiap detik tiap waktu dimanapun dengan apapun. Bahkan dengan istri kita aja nggak boleh lupa. Ingat Allah itu setiap detik setiap waktu dimanapun kapan nggak boleh lupa. Nggak boleh melupakan Allah. Kan ngoten. Tapi endi sing etikane nek njaba ya ora sing ngene. Ning jero toilet yo pikir kenceng yo. Etikane kira ta. Sing nek ning jero kan pikiran dan hati selalu komunikasi dengan yang Maha Kuasa. Kan betul gitu. Kan itu karena etika. Wong donga kaya nggon regat. Padahal di dalam hati ini sudah ada Allah kan. Nah, bahasanya mengingat Allah, mengingat dan merasakan. Bukan ini ketinggalan. Iya, artinya merasakan selalu ada Allah di dalam hati kita dan pikiran kita merasakan. Itu kalau kita harus menyebut lagi ini. Dengan adanya begini ini dengan sendirinya kita ini pinter dengan sendirinya. Karena Allah dan alamnya yang akan menghimbau kita. Salah satunya sering melek lagi. Itu medan, tapi sejatinya meleknya nggak melek itu aja. Setelah melek begini, besok pagi sampai sore itu ininya melek di masyarakat. Sing perlu tolong sapa, sing perlu bantu sapa, sing perlu awake sapa, melayani sesama itu lelaki sesama itu mesti melayani sesama manusia. Karena sebaik-baik manusia itu yang digunakan orang banyak. Dan Allah itu ridho. Aku pernah bukan orang yakin besok kan. Bahkan aku dililit utang ini saya itu kurang. Yakinnya kendor maksudnya. Kendor. Ini ceritanya. Nggih. Bismillah sampai terakhir itu kan ya. Alhamdulillah itu kan wis tekan teman. Kan itu kan loro emang. Si separuh untuk Allah, si separuh untuk sing njaluk. Kan ngono kan ya. Kan ngono ceritanya. Si separuh untuk Allah. Sehingga sing njaluk opo sampean aku. Takei kan ngono kan ya. Ngono takei ngono. Iya. Sing kasih separuh itu kan Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir wadolin kan ya. Itu kan si separuh untuk Allah. Si separuh mana untuk awak dewe. Opo sing dijaluk ya? Jaluk opo ya kan? Jalukmu sak jalukmu tak turuti. Jadi yakin kan awakannya. Tetep ditekei. Nggih lho. Bener kan? Nggih. Bener. Iku tak simpel, pernah tak lakoni itu. Temenan ya, dikei temen. Saya kira sekali ya. Ditambahi mana utang. Aduh, mumet mana ini. Iya memang aku pernah. Nah, kuncinya jenengan menyadari. Iya. Temenan. Koreksi diri, introspeksi diri. Iya, aku kendor padamu ya Allah. Kuncinya dari segala kunci, jangan pernah menyalahkan orang lain. Iya. Jangan pernah menyalahkan di luar diri kita. Tapi koreksi diri, introspeksi diri setiap ada apapun. Kuncinya ini, jangan pernah menyalahkan orang lain. Tapi koreksi diri, introspeksi diri. Nek ketemu salah dibeneri. Nek ketemu kurang ditambahi. Mohon ngapura, ngaku salah. Nek wis ketemu salah kok, ngaku salah, njaluk sepuro baru mohon solusi. Pengakuan salah itu loh. Pernah aku ngelakuin ngono Mas pernah ya. Sampean enggak percaya kan? Ya. Aku pernah mimpi Kanjeng Nabi. Tapi sekilas tok. Sekilas. Bersinar. Iki ndak kayak cahaya. Iki pakai apa jenenge? Surban, gamis. Iki ndak ketok strip ilang aku tangi. Temenan. Opo isu-isu kan ya? Aku dikei pertolongan nang wong. Duit dikei aku. Baik aku ada utang. Tak sahur ya utang. Mana wae gitu aneh aku dipengin. Lantaran teko iku. Yakin awake waktu itu. Lali wis nang kuasa ado maneh. Ditambahi maneh. Ya kan mendekat mana? Dan Allah tidak akan bosan sama kita. Dan justru uniknya berjalan di jalan Allah itu nih,
semakin pasrah ke Allah semakin dilindungi. Iya benar. Ya. Semakin cerdas semakin senang, semakin banyak minta semakin Allah senang. Iya benar. Ya. Ngoten. Aku seneng nek cerita ngene-ngene. Terus terang seneng. Mulai biyen wis masuk ngene. Tapi Ini memang jauh aneh ya. iya. Saya kan orang Jawa, panjenengan Madura gitu ya. Panjenengan campuran Jawa dan Madura kan. Enggak. Jawa sih juga. Jawa iki. Saya dari Tangerang, ketemu di Caranggoneng, ketemu sekali kok langsung cocok. Apa itu kan ngono? Karena ini sama. Ini sama, wes orangnya sama. Dan sejatinya wadahnya sudah ada, makanya nyambung gitu. Mas Samsul itu sudah ada dari dulu, wadahnya sudah ada. Mas Slamet sudah ada dari dulu, saya juga sama belajar sama. Terus ketemu ya sama. Tapi nek sing urung enek dasare, urung pernah ngene iki, dhek stres. Apa iku? Ngomong apa kaya ngono? Malah musyrik bisa jadi. Soalnya ini urusan dalam, urusan rasa, urusan hati. Bukan kata kita atau kata Pak Kiai, tapi aku mbuktekno. Pak Kiai benar, Quran benar. Tapi permasalahannya pas mbok bukteni porong kan ngono to. Quran itu benar, Pak Kiai benar. Ojo mung kata Pak Kiai, tapi kamu dari kata Pak Kiai sudah mbuktekno. Aku bener nih, Quran itu bener terus tak buktekno. Aku membuktikan Quran. Aku membuktikan kata Pak Kiai gitu loh bahasanya. Padha karo ngene, rokok ini. Kan rokok nek sing ngerokok kan seger, dirokok seger ngono ya. Ya. Kene ketok gambar ngono. Seger kan? Wah, seger. Aku ngerokok seger. Aku mbuktekno. Nek tinggi sing ngerokok tak selamat. Tak sambil ngerokok. Mas Agus rokok seger. Sampeyan kan yang ngerokok. Iya. Seger tak yo? Seger. Dia ngerokok. Saya enggak ngerokok. Mas Slamet, kata Cak Samsul rokok itu seger. Kata Cak Samsul, Cak Samsul itu ngerokok seger, mbuktekno ngerokok seger ngrasakno. Nek aku mau kata Cak Samsul, gitu. Sing permasalahan aja mung katanya. Wong kuwi rong mbuktekno kok. Nek Cak Samsul sing bener, dhek wis ngerokok. Aku rong ngerokok hanya katanya. Allah itu ada. Kata siapa? Kata Quran, kata Pak Kiai. Wis mbuktekno urung nek Allah ada. Awakmu mbuktekno. Tenan-tenan. Kadang aku sampai ngene. Nah, uang tonggo-tonggoku sing gede ngomong kan ya. Nek awakmu pengen lunas utang, nang iku, nang gunung apa, Lungkawi ya. Nah, ngono kan ya. Nah, tapi niatku sitok. Memang kono tempatnya ngono kan ya, niatku sitok. Aku jaluk nang Gusti Allah. Betul orang jaluk nang Gusti Allah. Ya apa oleh ndak? Ya oleh wong jaluk nang Gusti Allah. Sampeyan kan Madulan, Kono main ke sono, enggak jaluk ke dia. Iya iya. Dan sampean ke sana doakan di situ. Ndak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampean kan doakan beliau. Iya. Jangan minta ke beliau ya. Ya aku lek ngomong itu bak-belakan Iya. Pak Kiai ngomong aku. Iya. Tapi kan enggak minta dia, jangan minta ke dia. Iya iya. Jadi bahasanya alam itu seluruh dunia miliknya Allah. Iya. Sampai berdoa untuk Allah dimanapun apa bedanya. Tapi yang salah itu bila mana kita sudah minta ke sana. Selain Allah lah ya, minta selain Allah ya nggak boleh. Tapi niatku ndak nang Gusti Allah. Ndak apa-apa. Ya apa-apa. Permintaannya Gusti Allah. Ono teko lantaran ngene-ngene kan iso kan ya. Ya kalau itu kan sampean jangan percaya itu dong. Iya. Ndak percaya. Tapi terus akhirnya kan menyimpulkan. Iya. Kok ndadak rono. Kan ngono. Iya. Lah ngene kene ya padha kok. Emangnya Allah di sini dengan Allahnya di Gunung Kawisang? Beda, enggak kan? Iya, iya. Sama. Loh, akhirnya apa yang nyimpulke? Memang perjalanan salah dulu semua orang. Salah dulu wong Kanjeng Nabi yang Gua Hira dulu. Terus Sunan Kalijaga pertapa dulu. Para nabi dulu golek Tuhannya itu rembulan di sebuah. Ada dudu ternyata matahari sembah dudu golek jati diri. Manusia sama, kita salah dulu, tapi ingat jangan pernah minta selain Allah. Ya. Tapi belajar mas seluruh dunia di rukune ra apa-apa. Nek wis minta selain Allah namanya musyrik. Iya. Kan ngoten bahasane. Terus akhirnya menyimpulkan iya. Nah, akhirnya ketemu ta. Iya ya. Minta itu hanya kepada Allah. Dan jangan pernah mengadakan perjanjian selain dengan Allah. Iya kita enggak musyrik. Makanya ilmu itu bahaya kan. Makanya belajar ya Allah. Belajar sing nomor 1. Lah wong itu enggan.
Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 1. Kok belajar yang nomor 5, keadilan sosial. Pengen keadilan sosial kok aja. Sing nomor 1 loro telu apa ora. Nomor sisi orang lulus. Nomor 1 loro telu kalau bapak lulus nomor 5 pengen keadilan sosial. Nomor 1 orang belajar. Terus kulo katakan Tuhan itu satu. Nah, satu kadang kalau duit menang duit ya. Kadang duit ini Tuhan Allah. Kudune Allah. Duit. Gimana Gusti Allah enggak nyentil dulu kan ini. Kan biasanya ngono. Jadi terus satu kunci. Siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani. Diyakini sampai nganu yakin. Bedanya sebenarnya biasanya menurut saya, menurut saya para kiai, menurut saya para ulama, menurut saya para wali. Bedanya dengan kita dengan kiai itu apa? Keyakinan. Nek kiai itu yakin kalau Gusti Allah. Nek awake kadang yakin, kadang enggak. Wali udah sangat yakin wis bahasanya yakin ya Allah, iki dadi emas. Dadi emas. Wali. Ya Pak, yakin ya Allah. Yakine urung dilandas dengan kesucian. Yakin tapi cewek kayak wali. Yo. Piye? Yakin loh. Jadi duit yakin kan. Kita itu kan itu. Ada dunia di dalam diri kita. Masih ada hewani di dalam diri kita. Makanya lambang dari korban selain menyembelih korban itu, sembelihlah korban dalam dirimu. Bunuhlah sifat hewani dalam dirimu. Dan ikhlaskan segala macam seperti waktu menyembelihkan korban. Korban 5 juta bisa. Bila anak pengemis maaf, anak pengamen maaf. Ada orang yang datang ke tempat kita minta maaf. Apa korbannya? Main-main berarti korbannya. Gitu. Makanya kadang-kadang ini dionjain. Kenapa ini menjenang korban kok sapi ini kayak seakan-akan enggak gelem dikorban. Kok loro kabeh apa piye cari. Apa selama ini kita yang korban itu enggak ikhlas atau mencari nama, kebanyakan cari nama. Ngaten kan? Iya. Dan korban yang tepat itu bukan di tempat yang orang yang kaya, tempat orang yang miskin, kasih kita nggak tahu. Kadang mana ada wong kasih si anu itu sedekah di Siarno nang masjid. Ini menyumbang. Ya. Aku udah biar isin aku lek ngono aku. Ini nyumbang 500.000